Dengan semangatnya yang menggebu-gebu, Yi Seha yang memberikan buku teknik Celestial Thunder Trueyang kepada Nam Yang Xin dengan menyebut marga keluarganya yang salah. Ia pun diingatkan oleh Nam Yang Xin, kalau marga keluarganya sekarang bukanlah Nam, melainkan Namgung, dan diketahui, kenapa Yi Seha berkata seperti itu dikarenakan kebanyakan nama keluarga Korea cuma memiliki satu suku kata saja. Oke. Karena Nam Yang Xin sekarang mempunyai panggilan yang baru, kedepannya saya akan memanggilnya dengan panggilan Namgung Jun saja, dan tanpa basa-basi, kita lanjut ke alur ceritanya lagi. Yi Seha yang mulai membuka lembar demi lembar buku teknik tersebut, ia berkata, kalau Namgung Jun pasti sudah tahu soal dasar-dasar huruf dan murim karena ia hidup sebagai pengguna pedang. Namun meski begitu, dirinya akan tetap menjelaskannya sedikit, dan di saat Yi Seha sedang menjelaskan tentang tekniknya itu, Namgung Jun yang sambil melihatnya pun berkata dalam hatinya, kalau master barunya itu yang sudah mencapai ranah Three Flowers Converging di tingkat puncak pada usia muda, Namgung Jun beranggapan, kalau masternya itu adalah sosok jenius yang hanya muncul sekali dalam satu generasi, dan menyadari hal tersebut. Dengan bakat masternya yang sangat luar biasa, Namgung Jun berkata kalau itu akan sangat membantunya pada saat berhadapan dengan kultus Sun and Moon, dan bahkan mungkin masternya itu bisa saja memiliki bakat yang jauh lebih hebat dari dirinya di kehidupannya yang sebelumnya. Setelah menerangkan sebagian dari teknik tersebut, Yi Seha pun berkata kepada Namgung Jun, kalau menurut Namgung Jun, bait yang mengatakan soal energi dalam itu artinya seperti apa, dan Namgung Jun pun berkata, kalau energi dalam harus disebarkan dengan lebih gencar, sehingga dapat melewati titik akupuntur Okjung dengan lebih cepat, serta metodenya bukanlah diarahkan, melainkan didorong secara perlahan. Mendengar penjelasan dari Namgung Jun, Yi Seha yang senang kegirangan mendapatkan murid yang sangat pintar pun berkata, kalau apa yang dikatakan oleh Namgung Jun semuanya adalah benar, dan melihat tingkat pemahaman Namgung Jun sangatlah luar biasa, seakan-akan ia cuman mengajarinya cara berjalan tapi Namgung Jun sudah bisa berlari. Yi Seha pun merasakan perasaan yang aneh, karena saat ia berbincang dengan muridnya itu, ia merasa kalau seakan-akan ia sedang berbincang dengan seorang ahli yang setara atau bahkan lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Tak terasa hari pun sudah menyongsong pagi, dan Yi Seha yang tahu kalau mereka sudah menghabiskan waktu yang lama soal membahas teknik tersebut, ia pun bertanya kepada Namgung Jun, apakah ia tidak merasakan rasa lelah? Dan Namgung Jun yang berdiri dari tempat duduknya, ia yang berkata kalau ia sudah menghafal semua bait dari buku teknik tersebut, ia pun meminta untuk memulai kultivasinya di detik itu juga. Dan meski Yi Seha tahu kalau mempelajari metode kultivasi mental tidak berarti muridnya itu bisa merasakan energi dalam secepat mungkin, ia pun tetap akan membantu muridnya itu untuk berkultivasi. Dan sebelum mereka melakukan hal tersebut, Yi Seha pun berkata kepada Namgung Jun, jika nanti ada masalah pada saat berkultivasi, ia akan mencoba membantu Namgung Jun. Namun meski ia membantunya, Yi Seha tetap meminta Namgung Jun untuk jangan terlalu memaksakan diri dalam berkultivasi. Setelah mengiyakan perkataan masternya itu, Namgung Jun pun memulai berkultivasi, dan di waktu tersebut, Namgung Jun berkata dalam hatinya, kalau orang berbakat sekalipun setidaknya akan membutuhkan 7 hari 7 malam sebelum bisa merasakan Qi untuk pertama kalinya. Tapi tubuhnya yang sekarang, dengan sekali siklus menarik dan membuang nafas, Namgung Jun berkata kalau ia langsung bisa merasakan Qi, dan lebih dari itu, kekuatan dan lebar dari jalur meridian yang ada di dalam tubuhnya itu sangat tidak masuk di akal. Dan dengan ingatan dari kehidupannya yang sebelumnya serta tubuh fisik yang sekarang ia dapatkan, dengan tubuhnya yang dipenuhi oleh energi yin, dirinya bisa merasakan kehangatan di dalam pusat energi vitalnya secara lebih jelas. Kalau yang ia rasakan adalah solar yang Qi, yang hal tersebut pun membuat Yi Seha terlihat terkejut.
karena muridnya itu yang baru pertama melakukan kultivasi, sudah langsung bisa merasakan ki di dalam tubuhnya itu. Setelah selesai berkultivasi, Yisaha yang ada di depannya pun memberikan selamat atas pencapaian yang diraih oleh Namgung Jun, dan mengetahui kalau muridnya itu sudah bisa merasakan ki di dalam tubuhnya itu, ia pun meminta Namgung Jun untuk mengikuti metode sirkulasi yang akan ia lakukan, yang hal itu pun membuat kilatan petir biru muncul di tangan kanannya itu, dan meski Namgung Jun tahu kalau ada pepatah di Jianghu, kalau seseorang seharusnya tidak menunjukkan kekuatannya dengan mudah ke orang lain, namun untuk di kehidupannya yang sekarang, Namgung Jun berkata kalau ia tidak akan menyembunyikan kekuatannya itu dari masternya, dan dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh masternya itu, Namgung Jun dengan mudah bisa menirukan apa yang sudah dilakukan oleh masternya tersebut. Melihat hal itu, Yisaha pun terlihat terkejut, sekaligus merasa senang, karena ia merasa mendapatkan murid yang sangat jenius dengan tingkat pemahaman yang luar biasa. Ia beranggapan kalau ia pasti sudah menghabiskan jatah keberuntungan seumur hidupnya itu, dan di sisi Namgung Jun, setelah berhasil meniru apa yang diajarkan oleh masternya itu, ia pun berkata kepada Yisaha, kalau ia ingin mempelajari martial art yang lain juga, di antaranya seperti teknik berpedang dan gerakan kaki. Mendengar keinginan dari muridnya itu, Yisaha dengan semangat berkata kalau ia pasti akan mengajari Namgung Jun semua teknik yang ia ketahui. Tetapi, untuk menemukan seni bela diri yang cocok bagi Namgung Jun, Yisaha berkata kalau mereka harus pergi ke perkumpulan Blue Sky terlebih dahulu, karena di tempat tersebut adalah tempat disimpannya teknik-teknik yang ada di seluruh dunia. Di sisi Namgung Jun, meski ia mengingat martial art dari sekte Southern Sky Palace, tapi jika ia mengikutinya lagi, Namgung Jun berkata kalau masa lalu pasti akan terulang lagi, dan untuk mencegah hal tersebut, ia akan menciptakan martial art yang dapat melampaui dirinya di kehidupannya yang sebelumnya. Setelah beberapa saat, mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju perkumpulan Blue Sky, dan di perjalanannya itu, Yisaha pun menjelaskan tentang perkumpulan itu dengan mengatakan, kalau perkumpulan itu adalah aliansi yang dibuat oleh penyintas dari keluarga ternama dan sekte yang dihancurkan oleh kultus Sun and Moon, dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh masternya itu, Namgung Jun pun berkata, bukankah masternya itu bilang kalau nilai inti dari perkumpulan Blue Sky adalah sifat ksatria dan perbuatan heroik, dan kalau menyangkut ke dalam faktor tersebut, Namgung Jun berkata kalau bukankah pemusnahan kultus Sun and Moon dan balas dendam terhadap mereka harus diprioritaskan. Mendengar pendapat dari muridnya itu, Yisaha pun berkata, kalau pemimpin pertama dari perkumpulan Blue Sky pernah mengatakan, kalau nyawa yang diselamatkan lewat pengorbanan lewat para pahlawan seharusnya tidak digunakan untuk membuat api kebencian semakin membara, karena menurutnya, perbuatan seperti itu hanya akan mencederai pengorbanan para pahlawan yang sudah berkorban, dan karena hal itulah mereka memilih untuk menolong orang lain, dan berusaha untuk menganut sifat ksatria daripada membalas dendam. Karena hal itu juga, Yisaha berkata kalau perpustakaan perkumpulan Blue Sky tidak hanya berisi martial art dari sekte yang sudah punah dan teknik yang dikumpulkan dari seluruh penjuru Jianghu, tapi ada juga teknik martial art yang berasal dari mereka yang bergabung secara sukarela, dan keluarganya juga yang dihancurkan oleh kultus Sun and Moon. Meski ia menguasai teknik dari peninggalan keluarganya, Yisaha berkata kalau sebagian martial art yang ia pelajari berasal dari perpustakaan perkumpulan Blue Sky yang cocok dengan dirinya. Mendengar hal tersebut, Namgung Jun pun merasa, kalau martial art dari sekte Southern Sky Palace masuk ke perpustakaan itu dengan cara yang sama, dan sudah 200 tahun berlalu, sejak sekte Southern Sky Palace dihancurkan, serta dominasi kultus Sun and Moon yang semakin besar. Melihat fakta tersebut, Namgung Jun berkata kalau kedudukan perkumpulan Blue Sky sepertinya tidak seburuk yang ia pikirkan,
dan karena ucapannya itu yang membuat masternya bersedih karena teringat lagi kenangan yang menyedihkan itu. Namgung Jun pun lalu meminta maaf atas perkataannya itu, dan Yi Se-ha yang tersipu malu karena menunjukkan sikap seperti itu. Ia pun berkata kalau Namgung Jun tidak perlu meminta maaf kepada dirinya. Melihat kalau perjalanan mereka hampir sudah sampai ke tujuan mereka, Yi Se-ha pun berkata kepada Namgung Jun, kalau wilayah Huangshan yang terkenal dengan 4 keajaiban, apakah muridnya itu tahu soal tersebut? Dan Namgung Jun yang tahu hal itu pun berkata, kalau 4 keajaiban itu adalah pohon pinus, lautan awan, formasi batuan, dan terakhir sumber mata air panas. Dan mendengar jawaban Namgung Jun semuanya benar, Yi Se-ha pun berkata, kalau perkumpulan Blue Sky mereka tersembunyi di dalam 4 keajaiban Huangshan, dan untuk memasuki perkumpulannya itu, Yi Se-ha berkata kalau mereka harus melewati formasi batuan yang ada di depan mereka, dan meminta Namgung Jun untuk mengikuti langkahnya itu. Karena jika ia tertinggal, Namgung Jun mungkin akan tersesat di dalam formasi tersebut. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka pun sampai di perkumpulan Blue Sky. Namun yang membuat Namgung Jun terlihat terkejut, tempat tersebut adalah tempat sekte Southern Sky Palace yang dulu berdiri di tempat itu, dan di perjalanan mereka memasuki tempat itu, Yi Se-ha pun mendapatkan penghormatan dari para murid yang ada di tempat tersebut. Karena Yi Se-ha yang mempunyai julukan sebagai Heavenly Sword, ia adalah salah satu petinggi dari tempat itu. Di perjalanannya itu, Yi Se-ha yang melihat Namgung Jun kebingungan dengan para anggota Blue Sky mengenakan topi, ia pun berkata kepada Namgung Jun, kalau semua anggota perkumpulan Blue Sky mengenakan topi bambu saat beraktivitas di luar, dan mendengar hal itu, Namgung Jun bertanya kepada Yi Se-ha, apakah topi itu memiliki sebuah makna, dan sambil tersenyum, Yi Se-ha berkata, kalau Namgung Jun akan mengetahuinya setelah ia menjadi anggota perkumpulan Blue Sky-nya itu. Di depan gerbang utama perkumpulan Blue Sky, Yi Se-ha pun disambut oleh salah satu petinggi dan seseorang yang mendampinginya, dan diketahui, ia bernama Yun Gyeong Jong, sebagai kepala Departemen Muhyang, dan melihat Yi Se-ha membawa seorang pemuda ke tempat tersebut, ia pun bertanya kepada Yi Se-ha, apakah pemuda itu adalah anak yang dibicarakannya, dan dengan senang, Yi Se-ha membenarkan hal tersebut, sekaligus ia juga sudah mengangkatnya menjadi seorang murid. Mendengar hal itu, Namgung Jun yang sudah diangkat menjadi murid dari seorang Hall Master yang mempunyai kepribadian setegas Yi Se-ha, ia pun berkata kalau ia tidak perlu menguji Namgung Jun soal tes martial art-nya, namun meski begitu, dirinya tetap harus mengikuti tes masuk menjadi anggota perkumpulan Blue Sky. Dan pada saat Yi Se-ha akan berkata kalau muridnya itu perlu beberapa waktu untuk belajar terlebih dahulu, Namgung Jun langsung memotong perkataannya dengan mengatakan, kalau ia sudah siap mengikuti tes di detik itu juga. Mendengar perkataan Namgung Jun bersedia mengikuti tes di detik itu juga, meski ia baru saja mempelajari martial art, mendengar Namgung Jun baru selesai mempelajari teknik Celestial Thunder Truyang, Yun Gyeong Jong yang mulai tertarik kepada Namgung Jun pun mengabulkan keinginannya. Kalau ia bisa menerima satu serangan dari orang yang ada di sampingnya tanpa terluka sedikit pun, Yun Gyeong Jong berkata kalau Namgung Jun akan lulus dari tes tersebut. Dan di sisi orang itu, ia yang menuruni tangga di tempat tersebut pun memperkenalkan dirinya kepada Namgung Jun, yang diketahui ia bernama Gang Mong dari Departemen Muhyang. Namgung Jun yang akan melakukan tes tersebut melawan Gang Mong, ia pun berkata kepada masternya itu, kalau ia tidak mempunyai pedang untuk melakukan tes tersebut, dan dengan pedang yang ia bawa, Yi Se-ha pun meminjamkan pedangnya itu sambil berkata, kalau Namgung Jun ingin bertahan dari serangan Gang Mong, pedangnya yang dikenal sebagai salah satu pedang terhebat, Yi Se-ha berkata kalau pedangnya itu bisa menahan serangan Gang Mong yang bisa dengan mudah menghancurkan pedang biasa, dan setelah menerimanya sambil mengucapkan rasa terima kasihnya, setelah mereka bersiap untuk melakukan pertarungan, di sisi Gang Mong,
Ia berkata kepada Nam Gung Jun untuk jangan pamer dan menyuruhnya untuk menghindar saja. Karena jika ia menerima serangannya secara langsung, Gang Mom berkata kalau Nam Gung Jun akan mati. Dan tanpa basa-basi, Gang Mom pun langsung melompat ke arah Nam Gung Jun untuk melakukan sebuah serangan kuatnya itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.